Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Pradana. Saya akan menjelaskan materi tentang noun. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda, tempat, dan ide. Dengan kata lain, kata ini merujuk pada benda fisik dan konsep abstrak. Noun dapat dicontohkan dengan kata-kata sebagai berikut. Pertama, benda fisik. Contohnya seperti table, house, phone, floor, water, and wine. Konsep abstrak. Contohnya seperti time, idea, opinion, age, and difficult. Adapun jenis-jenis noun. Yang pertama, countable dan uncountable noun. Countable noun adalah noun yang dapat dihitung. Ciri-ciri dari noun ini adalah 1. Dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua, dapat diikuti oleh artikel e dan en dalam bentuk tunggal. Yang ketiga, dapat ditambah akhiran s dan es dalam bentuk jamak. Contohnya seperti a house, one house, three house, a dictionary, one dictionary, four dictionary. Yang kedua, uncountable noun. Uncountable noun adalah noun yang tidak dapat dihitung. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, tidak dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua, tidak dapat diikuti oleh artikel e dan en atau tidak ada bentuk tunggal. Yang ketiga, tidak dapat ditambah s dan es atau tidak ada bentuk jamak. Contohnya seperti a glass of milk, 2 glass of milk, a block of cheese, 2 block of cheese. Selanjutnya, common and proper nouns. Common noun adalah noun yang mengacu pada hal-hal yang masih umum, sehingga penulisannya tidak menggunakan huruf kapital kecuali mengawali sebuah kalimat atau judul. Contohnya seperti person, city, country, month, restaurant, park, hall, and pond, dan masih banyak lagi. Kemudian proper noun. Proper noun sendiri merupakan hiponim dari common noun, sehingga acuannya lebih spesifik daripada common noun. Jenis noun ini biasa dikenali dalam bentuk nama suatu hal atau orang, benda, tempat, dan sebagainya. Dan pada umumnya penulisannya mengharuskan huruf kapital kecuali huruf kecil telah ditetapkan sebagai bagian dari nama tersebut. Contohnya seperti John, Semarang, Indonesia, Julie, Bernan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, collective noun. Collective noun adalah noun yang menunjukkan adanya suatu gabungan, baik itu orang, tempat, ataupun benda. Contohnya seperti army, audience, class, club, crowd, family, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Berikutnya yaitu fungsi noun. Fungsi noun
Yang pertama yaitu sebagai subjek. Contohnya seperti life is wonderful. Yang kedua, fungsi noun sebagai objek. Contohnya seperti the author has published his new book. Yang ketiga, noun sebagai object of preposition atau objek preposisi. Contohnya seperti we are going to fly to Jakarta tomorrow. Yang keempat, noun sebagai subjektif komplement atau sebagai penjelas subjek. Contohnya seperti he is John. Yang kelima, noun sebagai objek komplement atau penjelas objek. Di sini contohnya seperti Mr. and Mrs. Smith named their baby Peter. Yang keenam, noun sebagai modifier of noun parts atau sebagai penjelas noun parts. Contohnya seperti word war. Yang ketujuh, noun sebagai head of noun parts atau inti noun parts. Contohnya seperti English test. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi noun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.